Halo Kamra Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas kontroversi teori evolusi. Apakah benar evolusi manusia seperti yang diceritakan oleh teori Darwin? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ceritanya. Teori evolusi dianggap kontroversial oleh beberapa orang. Meskipun sudah lebih dari setengah abad berlalu setelah Charles Darwin mengusulkan hal ini. Banyak bukti dari catatan fosil, genetika, dan bidang ilmu pengetahuan lainnya juga telah mendukung teori dari ilmuwan Inggris itu. Namun, beberapa politisi dan pemimpin agama mencela teori tersebut. Mereka yang menentang teori evolusi berargumen bahwa keberadaan makhluk hidup sangatlah kompleks, terutama manusia, sehingga tidak dapat dijelaskan oleh manusia itu sendiri. Sementara ilmuwan pada umumnya tidak melihat kontroversi dari teori evolusi. Pasalnya, evolusi didukung dengan baik oleh banyak contoh perubahan pada berbagai spesies yang mengarahkan pada keragaman kehidupan yang terlihat saat ini. Seleksi alam atau dengan kata lain, variasi, keturunan, dan perbedaan kebugaran adalah teori inti biologi modern. Jelas Dr. P. John D. Lamsid, pensiunan pemimpin penelitian sains dalam keanekaragaman hayati laut, ekologi, dan evolusi di Natural History Museum, London, mengatakan kepada All About History Magazine sebagaimana dilansir Life Science. Jadi, jika evolusi mapan dalam komunitas ilmiah seperti teori gravitasi, mengapa teori evolusi dianggap kontroversial dan masih diperdebatkan? Jawabannya, sebagian besar terletak pada implikasi teologis dari pemikiran evolusioner. Oleh para penentangnya, pandangan Darwinian soal kehidupan, perjuangan brutal atau seleksi alam, dan perubahan terus-menerus bertentangan dengan kisah penciptaan dalam kitab suci dan konsep tentang Tuhan yang aktif dan penuh kasih campur tangan dalam kehidupan manusia. Selama puluhan tahun, sorotan mendasar pada teori evolusi itu telah mendorong debat soal pembatasan untuk mengajarkan teori evolusi di sekolah umum. Pertempuran ini telah surut dalam beberapa tahun terakhir, akan tetapi belum sepenuhnya padam. Ironisnya, di luar sistem pendidikan, sebagian besar penentangan teori evolusi menyebarkan pandangannya masing-masing secara liar. Pemahaman yang salah soal teori evolusi ini celakanya justru berbahaya secara sosial dan juga politik. Misalnya saja, beberapa konservatif sosial menuduh bahwa teori evolusi berfungsi memperkuat argumen yang lebih luas yang membenarkan praktik yang mereka lawan keras seperti aborsi dan juga eutanasia. Penentang teori evolusi juga mengklaim pandangan Darwin berperan dalam argumen yang mendukung transhumanisme, dan juga upaya lain untuk meningkatkan kemampuan manusia dan memperpanjang umur manusia. Charles Darwin sendiri telah merumuskan teorinya tentang evolusi melalui seleksi alam, tidak bermaksud membuat kontroversi publik. Faktanya, kekhawatirannya tentang bagaimana ide-idenya akan diterima oleh publik yang lebih luas membuatnya menunggu lebih dari 20 tahun untuk mempublikasikannya. Darwin mungkin tidak akan pernah melakukannya jika naturalis Inggris lainnya, Alfred Russel Wallace, pada 1858 secara tidak independen mengemukakan teori yang sangat mirip. Pada saat itu, Darwin yang telah berbagi kesimpulannya dengan sejumlah kecil rekan ilmuwan akhirnya mengungkapkan ide-ide lama tentang evolusi dan seleksi alam kepada khalayak yang lebih luas. Darwin mengembangkan teorinya di atas 4 premis dasar. Pertama, menurutnya setiap hewan bukanlah replika persis dari induknya, tetapi berbeda meski hampir tidak ketara terlihat. Kedua,
Katanya, meskipun perbedaan di setiap generasi ini bersifat acak, beberapa di antaranya memberikan keuntungan yang berbeda bagi makhluk hidup, memberikannya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seiring waktu, variasi yang menguntungkan ini menyebar ke spesies lainnya karena mereka yang memiliki keuntungan lebih mungkin daripada mereka yang tidak memilikinya untuk tetap hidup dan bereproduksi. Dan akhirnya, dalam jangka waktu yang lebih lama, perubahan kumulatif menghasilkan spesies baru yang semuanya memiliki nenek moyang yang sama. Pada November tahun 1859, Darwin menerbitkan On the Origin of Species by Means of Natural Selection yang memaparkan teorinya secara rinci. Buku itu langsung menjadi buku terlaris dan seperti yang dikhawatirkan Darwin, memicu badai kontroversi di negara asalnya yaitu Inggris. Sementara banyak ilmuwan yang membela Darwin. Para pemimpin agama dan yang lainnya segera menolak teorinya. Bukan hanya karena secara langsung bertentangan dengan kisah penciptaan dalam kitab suci, tetapi juga karena pada tingkat yang lebih luas, teori itu menyiratkan bahwa kehidupan telah berkembang karena proses alam bukan sebagai sang pencipta. Itulah kontroversi kebenaran teori evolusi yang dibuat oleh Charles Darwin. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Apakah Kamera Demi Masa percaya akan teori ini atau percaya teori penciptaan manusia yang lainnya? Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.